Ilahil Abil Qasimil Mustafa Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin ashabihi al-muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan karunia-Nya lah maka pada pagi hari ini kita kembali berada di dalam kanal kajian short course Imam Khomeini dan dunia Islam baru. Ini adalah sesi yang ketiga setelah pada 2 hari terakhir kita telah mengikuti short course yang sama dengan topik yang berbeda. Pada topik pertama kita telah membahas perspektif pendidikan dalam pemikiran dan ajaran Imam Khomeini. Sementara pada sesi yang kedua kemarin kita sudah juga mendiskusikan tentang perspektif Al-Quran dalam gerakan dan pemikiran atau ajaran-ajaran Khomeini. Para peserta sekalian, pada pagi hari ini kita akan mencoba melihat satu perspektif, yakni tentang perubahan sosial. Jadi kita ingin melakukan penghampiran dalam kajian kita ini mengenai konsep perubahan masyarakat. Mengapa begitu? Karena seperti yang kita diskusikan pada 2 sesi yang lalu, bahwa Imam Khomeini mempunyai cara pandang yang berbeda tentang gerakan manusia dan perubahan masyarakat. Kalau pada landasan yang populer di dunia barat, bahwa agama itu tidak memiliki kaitan proses-proses perubahan sosial. Maka Imam Khomeini justru mengatakan agama dalam proses tersebut. Nah, ini menjadi sangat menarik jika kita coba lihat secara lebih luas, komprehensif, sebab tantangan-tantangan masa depan masih selalu relevan dengan perbincangan tentang agama. Nah, para peserta sekalian, bersama kita pada pagi hari ini adalah Ustadz Abdul Muhammad Safwan. Beliau adalah pembina pesantren mahasiswa di jaringan aktivis filsafat Indonesia, dan sudah membina generasi muda dalam konteks pergerakan keilmuan di berbagai pulau. Dan saya rasa beliau cukup otoritatif untuk menjelaskan pengalaman-pengalaman penting dalam proses ini, dalam upaya untuk menerapkan inspirasi penting dari ajaran. Untuk itu dalam 1 jam ke depan kita akan bersama dengan beliau. Tentu saja beliau akan memulai terlebih dahulu memberikan pengantar sajian tentang materi ini, tentang perubahan masyarakat dalam perspektif yang ini. Kemudian mungkin pada
5 atau 10 menit terakhir kita akan mendapatkan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau mendiskusikan hal-hal yang dipandang bersentuhan erat dengan kajian beliau tentang perubahan masyarakat dan dalam perspektif Imam Khomeini. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dalam rangka kita memperingati mengenang sosok besar Al-Imam Khomeini, bukan hanya besar bagi masyarakat Iran, tapi besar dalam diskursus intelektual, diskursus spiritual atau sufisme, dan juga diskursus politik. Artinya, kalau Anda menggoogling tentang Imam Khomeini, Anda akan menemukan banyak sekali pembahasan-pembahasan tentang sosok ini. Ya, yang mencengangkan. Saya tidak akan terlalu banyak bahas tentang latar belakangnya. Kita pada umumnya dengan mudah mengetahui bagaimana sosok besar ini, ya, baik kawan maupun lawan. Ya, Imam Khomeini tahun 79 mengguncang kan ya agama yang selama ini ada dalam model hegemoni keagamaan yang sempit di dalam batas-batas fikih. Imam Khomeini justru mengkonstruksi dan merekonstruksi fikih sebagai ruang yang lebih luas. Jadi memperluas cakupan pembahasan fikih dari masalah-masalah individu ke dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan, dalam hal ini fikih politik. Ya, artinya Imam Khomeini berhasil menerjemahkan itu di dalam ruang publik yang luas. Nah, secara singkat, biar diskusinya lebih banyak karena waktunya cuma 1 jam. Konsep perubahan masyarakat Imam Khomeini itu, kalau kita semua mempelajari dan dengan mudah, saya hanya memantik diskusi saja, latar belakang yang membangun seluruhnya kembali kepada pembahasan filsafat manusia, ya, filsafat manusia yang di dalam teori sufi sampai kepada apa yang disebut insan kamil. Ya. Jadi kalau kita lihat pembahasan-pembahasan Imam Khomeini selalu didahului dengan pembahasan tentang filsafat manusia dan sampai kepada konsep insan kamil. Jelas itu dipengaruhi besar oleh pemikiran-pemikiran sufi besar seperti Rumi, Hafiz, ya, Ibnu Arabi, ya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, filsafat etik. Itu juga sangat besar, sehingga Imam Khomeini selalu membicarakan teologi bukan hanya dalam kategori surga dan neraka, tapi dia membicarakan teologi dalam persoalan baik dan buruk. Ya, artinya membahas surga dan neraka itu seringkali kita tidak punya landasan objektifnya untuk menilai siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Apalagi manusia itu berproses panjang hingga akhir hayatnya. Sehingga kita harus melihat dalam kategori yang lebih objektif, yaitu baik dan buruk. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang mempengaruhi konsep perubahan masyarakat dalam perspektif Imam Khomeini adalah masalah syariat, ya, masalah hukum dalam hal ini. Yang keempat, di dalam masalah ideologi. Nah, dari 4 inilah kemudian kita bisa mendefinisikan masyarakat di dalam pandangan Imam Khomeini harusnya berkaitan dengan 4 aspek pokok masyarakat itu.
Pertama, meletakkan fondasi filsafat manusia, dalam hal ini sampai kepada teori insan kamil. Yang kedua, meletakkan filsafat etik. Yang keempat, masuk kepada syariat, kepada hukum. Yang ketiga, syariat atau hukum. Yang keempat, masuk kepada ideologi. Nah, barulah kita bisa bicara tentang masyarakat. Itu 4 dasar. Ya. Beberapa catatan penting dari keempat dasar itu. Pertama, gagasan perubahan sosial Imam Khomeini itu sangat dipengaruhi oleh sistem pemikiran Sufi, ya, Irfani, yaitu teori insan kamil. Nah, bagi Imam Khomeini, dunia ini adalah imajinasi. Dan yang hakiki hanyalah wujud. Kira-kira begitu nanti dari Ibnu Arabi, ya. Sehingga manusia seringkali terpantik imajinasinya bukan dengan dasar-dasar wujud atau akal yang suci itu, tapi oleh hawa nafsu. Sehingga basis fundamen dari manusia itu sebenarnya adalah melawan egonya, melawan dirinya sendiri. Jihadul akbar. Itu poin penting. Bahwa orang yang membangun masyarakat itu adalah orang-orang yang secara individu meletakkan dasar dari apa yang disebut tazkiyatun nafs, pensucian diri, dan outputnya adalah melepaskan dirinya. Yang ada hanya Allah, begitu kan di dalam teori Sufi insan kamil. Yang kedua, filsafat etik. Beliau memperkuat dasar-dasar Islam itu pada etik, ya. Sehingga dia banyak mengkritik, bahkan seorang penulis mengatakan, saya belum pernah baca, tapi ada kutipan dari Bakir Moin yang menulis panjang tentang profil politik Imam Khomeini ini. Imam Khomeini berkata bahwa pusat keagamaan kita waktu itu menjadi sarang ular. Ya, itu luar biasa. Kenapa? Dia melihat pusat keagamaan atau pusat teologi dalam hal ini waktu itu di Qum, di situ waktu itu orang terjebak dalam faksionalisme. Yang kedua, populisme. Kemudian penekanan pada otoritas moral, ya. Jadi ada yang membuat tafsir, memegang tafsir utama tentang moral manusia. Kemudian masalah finansial, imbalan finansial. Nah, itu yang menjadi kritik Imam Khomeini bahwa agama ini harusnya diletakkan dalam dasar-dasar apa yang disebut baik dan buruk, ya. Sehingga teks-teks keagamaan tidak mudah dimanipulasi dalam eksploitasi surga dan neraka. Bagi dia yang objektif itu bagi Imam adalah baik dan buruk, dan itu dasarnya kesadaran diri. Kemudian Imam Khomeini melihat simpul perubahan pertama itu memang dari manusia, kemudian ke kelembagaan agama, ya, kelembagaan agama, sehingga kalau kita lihat perubahan yang dilakukan Imam Khomeini, dia menata dulu manusia itu dalam hal ini dirinya sendiri, dan kemudian dia melakukan kritik moral terhadap paradigma lembaga keagamaan ini yang menjadikan lembaga keagamaan ini sebagai sarana untuk mengkapitalisasi, ya, imbalan-imbalan finansial. Kemudian orang bertarung untuk membangun otoritas, gitu ya. Saya kira pemikiran Imam Khomeini sangat kiri kan dalam hal ini, ya. Sangat menarik karena problem lembaga keagamaan itu seringkali kan ada penafsir tunggal, ada otoritas tunggal atas definisi moral kehidupan masyarakat. Kemudian di situ ada faksionalisme, pengelompokan dalam agama itu. Yang ketiga ada persoalan duit, ya, masalah finansial, gitu. Itulah Said Mutahari saya kira juga banyak mengkritik itu. Nah, Imam Khomeini mulai menata itu dan memfokuskan kelembagaan agama ini pada menghasilkan manusia-manusia besar, ya. Sehingga Imam Khomeini mendidik
Jadi sejak perjuangan beliau tahun 20 itu sampai ke tahun 50-an, beliau menghasilkan sekitar 200 murid-murid utama dia di QUM itu, dan itulah yang tersebar dengan basis pendidikan filosofi, irfani, ya, basis pendidikan hukum gitu. Nah, kekhususan Imam Khomeini ini dia mengaitkan dengan baik antara syariat dan irfan itu, ya. Padahal fenomena-fenomena irfan itu seringkali dicurigai, fenomena-fenomena orang yang membawa gagasan irfan itu dicurigai, bahkan dipersekusi. Kita lihat kasusnya Ibnu Arabi, Mullah Sadral sendiri kan terusir dari Shiraz, kemudian Al-Halaj dan sebagainya. Tapi Imam Khomeini berhasil mengaitkan irfan ini dengan hukum. Sehingga hal-hal yang kontroversi di dalam sufi itu beliau bisa terjemahkan di dalam bahasa syariat. Nah, ini yang menjadi menarik juga secara teori bahwa antara irfan dan syariat bukan sesuatu yang bertentangan. Itu tentu pembahasan yang lain. Nah, kembali kepada sini, kemudian dia meletakkan kelembagaan itu dengan bangunan baru, gerakan baru, di mana menghasilkan orang-orang yang terdidik, murid-murid yang terdidik secara intelektual, spiritual, dan tidak terjerambab dalam faksionalisme kelembagaan agama, tidak terjerambab dalam pembangunan-pembangunan tafsir atau otoritas moral, penguasa-penguasa moral, pengelompokan komunalisme, kemudian juga bisa melepaskan dari persoalan imbalan-imbalan finansial, persoalan baitul mal yang diperebutkan dan sebagainya. Nah, saya kira itu yang menjadi fundament pertama, ya. Karena bagi Imam, hubungan orang dengan agama itu sangat fundamental, sangat prinsipil dibandingkan dengan hubungan-hubungan orang dengan masalah-masalah material. Nah, itu basis pertama. Selaras dengan Al-Quran, Quran surah Al-Ra'd, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, masyarakat itu tidak akan terjadi perubahan satu masyarakat hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, karena itu di anfus, di jiwa itu bagi Imam. Bahkan Imam Khomeini kepada Syah itu, dia melihat bahwa arti penting kekuatan batin itu bukan hanya kekuatan fisik, ya. Sehingga dia melihat militerisme, ketentaraan itu pada kekuatan hati para militer. Nah, itu kan jelas sekali pengaruh irfan. Nah, itu yang penting. Kemudian yang berkarakteristik ideologi, Imam Khomeini meletakkan pergerakannya dengan inti perlawanan terhadap paradigma peradaban Barat, ya, modernitas, liberalisme itu yang mempengaruhi, sehingga orang boleh pakai baju agama, tetapi sesungguhnya pikiran mereka adalah liberalisme, modernitas. Ada 3 inti modernitas yang dikritik oleh Imam Khomeini, dan bahkan bukan hanya mengkritik, melakukan perlawanan secara masif. Pertama, modernitas memandang manusia adalah pusat. Imam Khomeini membuat satu ruang yang berbeda bahwa harusnya manusia mampu mengaitkan dirinya dengan Tuhan. Nah, itu teori-teori insan kami. Yang kedua, dominasi pasar, hegemoni pasar. Sehingga yang terjadi, manusia memangsa manusia yang lain. Nah, kita harus tahu bahwa Imam Khomeini ini lahir dalam situasi tidak lama setelah Renaissance, ya, 1905, tidak lama dari situasi Renaissance. Kemudian dari ruang Islam, pengaruh dari dinasti Muawiyah. Karena itu, perubahan masyarakat Islam itu begitu besar pengaruh dinasti Muawiyah, ya, kemudian pengaruh paradigma Barat. Jadi antara Muawiyah dengan modernitas dan Barat ini, satu mengatakan Islam, satu paradigma ideologi, ini bisa berselingkuh, berhubungan, dan kemudian menghancurkan apa yang menjadi inti kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga yang kita lihat dari paradigma Barat itu, alam itu dieksploitasi, ya, sehingga alam itu
dieksploitasi kemudian seluruh hasil-hasil dari alam itu, seluruh sampah-sampah alam itu dikembalikan lagi ke alam dan itu kemudian merusak alam. Nah, itu 3 inti modernitas yang secara menarik itu dilakukan Imam Khomeini dengan satu bentuk perlawanan dengan model yang dia kembangkan di Irak. Nah, Imam Khomeini membuat satu tafsir yang sangat progresif, sebagaimana Iqbal ya, yang punya pengaruh besar, kemudian sebagaimana Al-Ghazali dengan Ihya, ya, Iqbal dengan rekonstruksi, Imam pun juga mengambil bahwa Islam yang hidup, Islam yang mampu menjadikan satu alternatif terhadap hegemoni Barat. Ya, satu alternatif terhadap hegemoni Barat, dan juga perlawanan terhadap model-model keberagaman yang diturunkan dari model-model Muawiyah ini. Nah, itu yang kemudian menjadi menarik. Nah, teman-teman sekalian, dari situ kita bisa memberikan satu alur konsep perubahan Imam Khomeini. Pertama, berangkat dari manusia yang ilahi, dan itu basis teorinya adalah teori irfan dan teori etik. Yang kedua, sistem kelembagaan. Dia menata itu dalam sebuah sistem syariat. Kemudian ideologi, dia melihat ruang dari modernitas, ya, dari liberalisme yang membuat kerusakan, dan orang menyadari kerusakan-kerusakan itu begitu rupa. Nah, dengan begitu kita bisa melihat sebagai kesimpulan, pertama, alur perubahan itu dimulai dari sebuah kerangka filsafat manusia yang transenden, di mana dasar pemikiran insan kamilnya bahwa hidup ini, dunia ini adalah imajinasi, sedangkan yang sejati, yang hak itu, yang mendasar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bergeser kepada filsafat etik, manusia harus berusaha melepaskan egonya, kesombongannya, dan seterusnya. Ini diselesaikan oleh Imam Khomeini dalam fase hidupnya, ya. Dan itu bukan hanya dalam kajian, cerminan hidupnya seperti itu. Kemudian pada fase kedua, yaitu hukum-hukum Allah, syariat. Begitu rupa Imam Khomeini bisa mengaitkan dimensi hukum syariat dengan dimensi irfani dan dimensi etik. Sehingga dia merumuskan itu dengan satu kerangka ideologi yang disebut wilayatul faqih. Ya. Kefakihan dan keadilan sebagai satu syarat. Sehingga kita melihat bahwa ruang masyarakat ini dibangun atas asas filsafat yang menggabungkan banyak pendekatan teori dari filsafat manusia, filsafat etik, kemudian masuk pada filsafat hukum, dan masuk kepada filsafat politik. Sehingga masyarakat itu dilihat dalam satu ruang yang begitu kaya, begitu dinamis, tetapi tidak menghilangkan apa yang menjadi pondasi masyarakat, yaitu spiritualitas. Nah, secara praktis, bagaimana kita di Indonesia ini? Ya, saya kira problem kita di Indonesia ini adalah kita perlu mengembalikan apa yang disebut tradisi sufi, ya, tradisi tasawuf itu. Ya, kita harus, dan Ahlul Bait alaihi wassalam punya arti penting itu, bahwa output dari dakwah keagamaan kita ini bagaimana kita justru menjadi bagian penting dalam memperkuat Islam Nusantara dengan tradisi sufi itu. Nah, sufisme yang kita maksud sebagaimana teori sufi yang dikatakan Imam Khomeini tentang teori-teori insan kamil. Nah, fokus kelembagaan agama kita, komunitas atau Al-Bait atau apapun lembaga keagamaan di Indonesia, perlu melihat arti penting meletakkan tasawuf secara teoritis, ya, insan kamil. Yang kedua, paradigma filosofis, bahwa harus ada output yang jelas dari kelembagaan agama seperti komunitas-komunitas Al-Bait untuk melakukan perlawanan secara masif, secara intelektual, bagaimana besarnya paradigma ini, liberalisme, atau yang kita sebut sekarang oligarki, ya. Nah, arti penting kelembagaan keagamaan ini, di mana mereka
dalam perjuangan-perjuangan intelektual, satu meletakkan prinsip dasar filsafat manusia dalam teori insan kamil, dalam hal ini adalah pengembangan tasawuf Nusantara ini dengan berbasis insan kamil. Yang kedua, pada gerakan sosial yang berpijak kepada bahwa apa yang penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita sebenarnya adalah paradigma liberalisme seperti omnibus law ya. Jadi kita tidak boleh hanya masuk pada political gimmick ya, politik sensasi ya. Orang dianggap sebagai pemimpin yang baik itu ketika dia bisa masuk got, masuk parit. Kita menganggap dia adalah pemimpin yang hebat ketika bisa jalan di tengah masyarakat, duduk di pasar dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kita tidak melihat perubahan pada perubahan sistem. Ya, kita lihat contoh sistem. Kalau kita baca data misalnya, ada penurunan kapasitas industri di Indonesia ini yang dulu tahun yang lalu kapasitas industri kita ini berkontribusi hampir sekitar 30% kapasitas industri kita. Tetapi sekarang menurun menjadi 18%. Kenapa? Yang berkembang hanyalah ada kegiatan ekonomi yang berpacu pada eksploitasi alam seperti pertambangan ya, yang tidak pakai mikir bahan-bahan dasar itu. Nah, itu menjadi contoh di mana lembaga keagamaan ketika satu upaya-upaya ekonomi yang terbangun dalam sebuah kepentingan geopolitik besar. Nah, itu kritik Imam Khomeini bahwa kita ini menikmati ekonomi, tapi sebenarnya kita ada dalam cengkram kapitalisme, ada dalam cengkram hegemoni pasar. Seperti undang-undang Omnibus Law ya, undang-undang Cipta Kerja. Sebentar lagi akan ada Omnibus Law Kesehatan. Dan semua itu adalah paradigmanya adalah liberalisasi. Nah, gimana gerakan-gerakan agama itu masuk ke situ ya, terlibat dalam gerakan-gerakan seperti itu. Masih sangat jauh saya kira tantangan perubahan masyarakat kita di Indonesia yang bersimpul kepada kelembagaan keagamaan. Masih sangat jauh. Kita masih masuk pada model keagamaan yang wibawa ya, dengan tampilan kewibawaan, dengan ketokohan-ketokohan yang menampilkan corak-corak mengeksploitasi batin manusia saja tanpa ada objektifikasi moral dalam transformasi gerakan masyarakat. Saya kira itu tantangan kita bahwa bagaimana meletakkan agama sebagai satu sistem moral dan meletakkan juga agama dalam ruang ideologis ya. Ideologis yang kita maksud bahwa kita berhubungan dengan masyarakat, bahwa masyarakat itu terkait dalam satu paradigma, terkait dalam satu sistem. Politik kita sekarang hanya politik festival, politik sensasi ya, gimmick-gimmick, personalitas ya. Ya, jadi kemudian dengan buzzer-buzzernya kita hanya melihat hanya seolah-olah problem bangsa ini hanya ada pada Jokowi, hanya ada pada Ganjar, hanya ada pada Prabowo. Tetapi semuanya ya podo wae. Ada dalam cengkraman oligarki. Dan ini menguasai semua. Dan saya kira itulah persoalan kita. Nah, bagaimana kita memulai? Tentu kita harus berangkat dari situasi yang realistis. Satu, meletakkan kembali filsafat manusia kepada teori-teori insan kamil. Dan itu secara kultur budaya kita sudah ada dalam tradisi sufisme Islam Nusantara. Tinggal kita melakukan penguatan teori insan kamil. Yang kedua, filsafat moral, filsafat etik, bahwa harusnya kelembagaan agama ini bukan hanya fokus kepada surga dan neraka, tetapi baik dan buruk, ya, tentang keadilan. Dan itu yang kemudian menjadi menarik. Kemudian yang ketiga adalah merumuskan satu upaya-upaya yang penting dalam kehidupan masyarakat kita ini tentang apa yang disebut satu gerakan ideologi yang berfokus kepada satu, bahwa modernitas itu menjadikan manusia sebagai pusat, pasar sebagai pusat, dan mengeksploitasi alam. Nah, bisakah gerakan-gerakan agama ini bahwa musuh kita ini? Ya, musuh kita bukan musuh politik, bukan Anies, bukan Jokowi, bukan Ganjar. Saya kira ini terjadi. Saya kira kita masih melihat gerakan agama kita masih sensasional, agama kita masih sibuk dengan berurusan dengan
Ya tentu itu juga tidak salah, tetapi masih terlalu jauh kelembagaan keagamaan kita karena kita akan terjebak kepada kelembagaan faksi-faksi ke dalam, kemudian persoalan otoritas moral pada imbalan finansial, hanya itu. Ya, saya kira itu kita tantangan kita. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta sekalian, saya rasa apa yang kita dengarkan tadi sebagai sebuah pengantar dalam diskusi kita pada sesi ini itu akan sangat menarik, sebab ini adalah kelanjutan dari dua sesi lain. Ketika pada sesi yang pertama perspektif pendidikan itu memang ditegaskan pada prinsip-prinsip manusia sejati. Artinya Imam Khomeini berangkat dari perbaikan manusia terlebih dahulu. Dan konsep seperti yang dikatakan oleh narasumber kita tadi, bahwa filsafat manusia yang prinsipnya itu adalah konsepsi tentang atau teori tentang insan kamil itu merupakan satu basis utama dalam cita-cita perubahan sosial. Nah, tentu diikuti dengan prinsip-prinsip filsafat etik, dan kemudian tadi adalah ikhtiar sosiologis, ikhtiar kenegaraan dan sebagainya untuk menemukan upaya dalam rangka melawan prinsip-prinsip modernitas yang kini sudah mengungkung banyak negara atau bahkan semua negara di dunia ini. Para peserta sekalian, waktu kita cukup banyak untuk melakukan dialog, tapi saya ingatkan bahwa meskipun nanti diskusi kita cukup dinamis, tepat jam 10 kita sudah harus mengakhiri pertemuan kita, sebab akun kajian ini akan dipakai oleh kajian yang lain lagi. Jadi memang harus kita efektifkan. Seperti kemarin juga karena diskusinya sangat dinamis, jadi masih ada pertanyaan sesudah kita menutup sesi diskusi. Tapi pada kesempatan ini kita diberikan waktu yang cukup panjang oleh pemateri, dan karena itu saya mempersilakan kepada teman-teman sekalian untuk menyampaikan pertanyaan atau membuka diskusi yang kaitannya dengan prinsip-prinsip perubahan sosial dalam perspektif Imam Khomeini. Silakan boleh menuliskan pertanyaan melalui saluran chat pada Zoom atau juga bisa raise hand. Silakan Pak Adi, boleh juga di on kamera kalau mengajukan pertanyaan pada Ustaz Safwan. Sekarang saya persilakan Pak Adi yang tadi residen. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz ingin bertanya, polosan aja Ustaz. Apa bahasanya ini semacam ketika kita tahu bahwasannya tuh semuanya berasal dari filsafat manusia. Karena kita bahasanya belum mengetahui ada sosok yang layaknya seperti Imam Khomeini di Indonesia, tadi sempat disinggung bahwasanya bagaimana perubahan tersebut untuk ada di Indonesia dengan pertama menghadiri meningkatkan tradisi tasawuf. Nah, kondisi itu bahasanya gimana Ustaz ya? Apakah harus kita sendiri gitu Ustaz yang memiliki upaya untuk layaknya menjadi seperti Imam Khomeini atau seperti apa Ustaz? Ataukah kita mendorong para pemuka agama untuk bahasanya tadi yang di tarekat-tarekat untuk menduduki posisi yang
layaknya menjadi seorang wali fakih atau semacam itu? Syukran katsir, Ustaz. Oke. Saya kira inti pertanyaannya bisa ditangkap ya, Ustaz. Iya, jelas. Ya, ya. Oke. Satu-satu ya, jadi kita jawab dulu satu ya. Ya, jawab satu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena pertanyaannya tema kita konsep Imam Khomeini, maka kita tentu menyampaikan perspektif Imam Khomeini tentang perubahan masyarakat, dan beliau sendiri menjadi model dari perubahan itu kan ya. Nah, sekarang pertanyaan kita sekarang membangun fondasi-fondasi itu. Kapan model itu akan muncul kita belum tahu. Makanya saya kira terlalu jauh orang bicara tentang satu gerakan Islam, khilafah Islam atau apapun, terlalu jauh karena fundament dari yang kita mau rancang itu nggak ada. Pertama, berkembangnya sufisme secara praktis dan teoritis. Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Ya kita harus memulai untuk itu sekarang. Kalau Imam Khomeini, perspektifnya kita sampaikan, dan beliau adalah model dari perspektif itu sendiri kan ya. Sekarang kita ada perspektif, tapi kita belum punya model. Berarti tugas kita sekarang adalah membangun model. Nah, mungkinkah model itu kita bangun tanpa ada figur atau orang-orang tertentu? Nah, tentu itu secara teori tidak mungkin, tetapi kita harus memulai ya, karena semua gerakan perubahan itu harus ada mukaddimahnya, harus ada pendahuluannya. Nah, sekarang apa? Kita bisa paling tidak secara kritis kita tahu bahwa bagaimana kita berharap pada kelembagaan keagamaan ketika lembaga keagamaan itu sibuk dalam urusan mengkapitalisasi urusan finansial. Hanya itu ya, seolah-olah umat ini bisa dirubah dengan finansial semata-mata ya. Nah, bagaimana kita bisa berharap perubahan dari sini? Ulamanya sibuk memperkaya diri dan sebagainya. Itu saya tidak percaya kalau kita berangkat dari perspektif Imam Khomeini. Bagaimana kita mau percaya kelembagaan keagamaan kalau mereka sibuk untuk bertarung membangun otoritas pengaruh dan di bawah? Ya. Tanpa ada pondasi-pondasi keilmuan dan pondasi gerakan. Sibuk, apa yang kata Imam Khomeini, mereka sibuk kepada mencari popularitas. Nah, ini paling tidak dengan perspektif Imam Khomeini, kita bisa melihat apakah ada kelembagaan agama yang seperti ini. Yang kita harapkan bisa melakukan perubahan sosial. Sejauh ini saya tidak melihat itu. Tidak melihat itu. Tetapi apakah kemudian kita menjadi pesimis? Tidak. Kita harus membangun itu. Kita harus meletakkan dasar-dasar itu, gitu ya. Bahkan kelembagaan agama hanya dipakai kan sebagai alat kapitalisasi, kelembagaan agama dipakai sebagai alat politik, ya. Dia tidak punya independensi untuk membangun moral masyarakat, ya. Dia terjebak di dalam hal-hal yang pragmatis. Jadi kata Ayatullah Baghdasadr, kita ini pakaiannya saja Islam, tapi pikirannya bukan Islam. Ya. Nah, kita harus berani dan autokritik ya. Makanya ketika kelembagaan agama sibuk dengan merasa bangga kalau kemudian dia punya bangunan besar, dia merasa bangga kalau kemudian dia punya massa yang besar ya. Imam Khomeini cukup mempersiapkan sekitar 200 orang yang terdidik. Dan tahun 50 Imam Khomeini menghasilkan sekitar 200 murid yang terdidik dalam tradisi irfan, tradisi filosofis, tradisi teologis, dan kemudian tradisi gerakan, moral, ideologis. Nah, berapa lama Imam mempersiapkan itu? Hampir 30 tahun persiapan itu kan ya. Dibangun begitu rupa. Nah, itu luar biasa kan? Nah, apakah kita mau concern di situ? Membangun ini, insan kamil. Ya. Nah, yang kedua, karena ini tidak ada imam, tetapi tidak ada orang seperti Imam Khomeini, tetapi secara teori kita harusnya melihat arti penting insan kamil ini di dalam gerakan sosial.
Jadi kalau pemimpin-pemimpin perubahan kita masih senang dengan kekayaan material ya, masih memunculkan simbol kemewahan, saya tidak percaya. Ya. Kalau ada ulama naik Alphard, ya tentu itu tidak salah. Tapi saya sudah tidak percaya. Karena harusnya keulamaan itu mewakili apa yang dirasakan oleh umatnya yang paling, dan Imam Khomeini mencari itu. Ya, karena itu Imam Khomeini menurut Bakir Moin sampai mengatakan bahwa pusat teologi yang ada waktu itu Suaranya hilang ya. Putus. Itu adalah sarang ular. Masalah siap teori membuat kita optimis bahwa kini mungkin 50 atau 100 tahun ke depan kita meletakkan dasar-dasar itu. Yang kedua, keagamaan kita tidak melihat pada aspek objektifnya, yaitu baik dan buruk, bukan sekedar benar dan salah. Benar bahwa orang menutup auratnya pakai jilbab. Ya. Kemudian kita menyebut secara hukum dia benar. Tapi apakah orang pakai jilbab ini berbuat baik atau berbuat buruk? Gitu. Jadi apakah ukuran-ukuran moral itu sebenarnya adalah formalisme itu? Nah itu Imam Khomeini meletakkan dengan baik dan dia menghadapi ulama-ulama di masanya kan ya. Nah artinya pemikiran kanan spiritual dan kiri sosialnya Imam Khomeini itu perpaduan yang menarik. Ya, kita jangan ambil separuh-separuh hanya pemikiran itu kita mau pilih. Kiri yang mistisme. Tanpa kita harus menjadi sosialis, namun menjadi marxisme karena bagi Imam Khomeini itu ada dalam. Nah, jadi ikhwan sekalian yang sudah dibangun oleh Imam Khomeini yang mungkin ya Ini sepertinya jaringan Ustadz terganggu. ya ini apa? Kayaknya Ustadz. Cek Ustadz itu unmute dulu Ustadz. saya kira itu dari saya. Makasih Ustaz. Ini yang terakhir kayaknya tidak. Minum air putih banyak-banyak. Woi. Gimana Ustaz? Gimana? Baik. Ya, tentu saja penanya sudah bisa melihat apa namanya sudut pandangnya ya yang oleh Sofan. Ini ada 2 orang penanya lagi ya. Ya, terima kasih Pak Hadi ya. Penanya berikutnya Pak Hadi Alamsyah, tapi sebelumnya saya ingin bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk ke chat. Yaitu dari Pak Diana Putria Qurani. Apa langkah yang paling realistis dilakukan untuk merealisasikan tahap demi tahap konsep spiritualitas yang memiliki dimensi transformasi sosial? Nah, ini mungkin menyangkut apa namanya strategi barangkali Ustaz, strategi apa yang mungkin kita lakukan untuk mengupayakan transformasi sosial itu dalam konsepsi spiritualitas berdasarkan prinsip-prinsipnya Imam Khomeini. Fadal, sebelum nanti kami akan persilakan Pak Hadi Alamsyah, ya, barangkali Pak Hadi Alamsyah akan menjadi penanya terakhir karena waktu kita sekarang sisa ya sekitar 12 menit. Jadi untuk 2 penanya ini waktu kita sisa 12 menit. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.
saya kira ketika kita ingin menguji konsep ini, ujian yang pertama yang harus kita bangun dalam keluarga kan ya. Satu, apakah konsep-konsep kita ini bisa kita terapkan dalam keluarga kita, dan apakah kita menjadi model, ya, menjadi orang yang diteladani gitu. Dan itu tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dikatakan, ya, karena model itu praktek nyata gitu ya, nyata. Nah, konsep spiritualitas yang nyata kita harus melihat bahwa keluarga itu fondasinya adalah spiritualitas. Ada gangguan sepertinya ini. Itu yang mendasar dan pokok itu. Ya. Tidak terdengar ya? Ya, mulai terdengar sekarang. Ya. Silakan, Ustaz. Ada mic peserta lain yang terbuka. Halo, terdengar ya? Ya, ya sudah terdengar. Ya, jadi kita harus memulai dari kehidupan pribadi dan keluarga kita. Itu yang paling realistis ya, paling realistis, dan meletakkan dasar-dasar menjadi manusia, insan kamil, kemudian meletakkan dasar-dasar moral baik dan buruk, kemudian membuat mereka mengerti situasi paradigma perubahan itu bukan hanya dilihat pada moral individu ya, gimmick individu, itu sistemnya ya. Karena orang bisa tanda petik mengobrol ayat-ayat itu atas nama agama, tetapi sebenarnya kepentingannya dalam mengeksploitasi objek-objek dakwah itu. Nah, itu yang saya kira. Jadi perlu dikembalikan keluarga ini sebagai ruang yang paling strategis ya, paling fundamental untuk membangun dasar-dasar kami. Dan karena itu setiap orang tua ya mesti ngaji, mesti belajar ya. Tidak bisa menjadi manusia instan ya dengan hanya pengajian-pengajian singkat, tidak fundament, tidak punya kurikulum, tidak punya kerangka ya. Nah, siapa yang punya tugas itu? Biasanya lembaga keagamaan itu. Tetapi kita terjebak dalam lembaga keagamaan seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, maka kita menjadi sufi di dalam keluarga, menjadi filosof dalam keluarga, menjadi ideolog di dalam keluarga gitu. Saya melihat itu yang paling realistis yang bisa kita lakukan. Kapan dia bertransformasi ke masyarakat? Nah, untuk saat ini menurut saya sih situasinya menjadi sangat hegemoni dan dominan. Apalagi hegemoni dan dominasi itu di wilayah orang-orang yang membawa agama ini ya. Tantangannya kan itu. Dan semua yang teriak-teriak ini juga tidak menjadi teladan, tidak menjadi model ya. Jadi kita hanya melihat orang baik karena suka nyumbang misalnya. Itu kan orang baik. Tetapi sebenarnya apa dasar moral dari menyumbang itu, kepentingan moral dari sekedar menyumbang? Kan itu yang harus kita lihat dalam kerangka untuk melihat bahwa kita berhadapan dengan sebuah sistem gitu. Bukan sekedar kapitalisasi sumbangan-sumbangan itu. Nah, itu sekarang kita harus tata di dalam keluarga kita. Saya kira itu yang paling realistis. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Memang kembali pada motif perilaku sebenarnya. Dan saya rasa benar bahwa kelembagaan keluarga itu masih seperti yang ada dan akan mudah kita lakukan kalau difokuskan pada keluarga. Nah, karena dialah yang paling dekat dengan proses perubahan di dalam diri, di dalam kehidupan. Lalu yang tadi saya lihat ada Pak Hadi ya. Ya, silakan Pak Hadi Alamsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Barusan saya juga lihat ada siapa Rauf itu yang angkat tangan, yang mic-nya kebuka terus sepertinya. Tapi sekarang beliau udah tutup kayaknya. Baik, terima kasih Ustadz Safwan yang telah memberikan penjelasan panjang lebar tentang
perspektif Imam Khomeini dalam peradaban sosial ya, modern, peradaban modern. Saya setuju sekali dengan tadi penjelasan terakhir dari pertanyaan salah satu peserta, bahwa segala sesuatu memang harus dibalikkan lagi ke diri kita, yang dimulai dari diri dan keluarga. Di situ memang poinnya bahwa penekanan pada perubahan itu adalah dimulai dari diri kita. Nah, kalau melihat tadi gambaran luasnya tentang sosial keagamaan kita, bahwa pada kenyataannya kita beragama melalui pemahaman yang sifatnya serpihan-serpihan, puzzle-puzzle. Jadi akhirnya ada fokus-fokus tertentu yang diajarkan oleh beberapa tokoh. Misalnya yang satu tentang keikhlasan, yang satu tentang zakat, yang satu tentang sedekah, yang satu lagi tentang mungkin hal-hal yang lain. Sehingga prioritas utamanya itu lebih kepada kesolehan pribadi yang tidak membawa pada perubahan sosial yang lebih besar. Nah, dengan fokus kita kepada pemahaman akan sistem yang berlaku di masyarakat maupun di negara, saya kira itu adalah jalan keluar yang bisa membawa perubahan yang signifikan. Jadi saya setuju dengan penjelasan Ustaz Safwan. Cuma yang saya tangkap adalah kenapa kita tidak sampai ke sana, karena kita masih melakukan hal-hal yang sifatnya parsial gitu, Ustaz. Sifatnya parsial, mungkin kesolehan di masjid kah, atau dengan peribadatan yang sifatnya pribadi. Nah, itu pun sebenarnya girohnya berasal dari sufistik. Tapi sufistik yang sifatnya jadi kepada intern, itu pun sebenarnya yang saya alami pun begitu, Ustaz. Makanya saya pada awal-awal kembali lagi kepada memahami agama itu lebih cenderung kepada peningkatan diri, peningkatan bagaimana caranya memanage diri, memanage tazkiyatun nafs, seperti itu. Nah, itu pun yang saya lihat terjadi pada filosof-filosof atau sufistik era sebelum Mulah-Sadra. Nah, Mulah-Sadra inilah sepertinya yang membalikan itu, yang akhirnya fokus utamanya bukan hanya membenahi diri, tapi membenahi sistem. Ya, mungkin seperti itu. Itu ya yang ingin saya utarakan. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dalam 5 menit ke depan kita sudah mendapatkan respon dari Ustaz Safwan, dan kita akan mengakhiri kajian kita pada pagi hari ini. Fadhil, Ustaz. Terima kasih. Kalau kita bilang memulai, saya kira yang fundamental sekarang kita memulai dari tradisi filsafat dan tasawuf. Ya, kita harus mulai dari situ untuk meletakkan dasar-dasar itu di tengah masyarakat. Ya, kenapa? Karena sekarang sentuhan teologi begitu dominan dan hegemoni, sehingga orang tidak kritis ya. Orang kalau sudah pakai sorban nggak bisa dikritisi misalnya, ya karena pakaiannya besar. Padahal belum tentu itu sama dengan besarnya pikirannya. Nah, sekarang orang dihitung moralnya dari mana? Dari pakaiannya, dari jenggotnya, dari simbol-simbolnya dan sebagainya. Nah, kita harus letakkan secara kritis. Dan menurut pendapat saya, tawaran Imam Khomeini dengan teosofi Al-Hikmah Al-Muta'aliyah Mulah-Sadra. Apa yang ada di situ? Kalau kita meletakkan filsafat dan tasawuf dengan pendekatan Mulah-Sadra, kita sangat yakin secara teori tidak mungkin akan bertentangan dengan syariat. Saya kira itu tawaran yang paling realistis. Berapa lama kita membangun? Ya, kita tidak tahu. Kita harus meletakkan itu. Ya, jadi masih sangat jauh lah ya. Masih sangat jauh. Politik kita masih politik kekuasaan, bukan politik insani, bukan politik ilahi, bukan politik hikmah dan sebagainya ya. Dan itu yang sangat berat, karena itu ada di lembaga-lembaga keagamaan dimanapun yang saat ini ada di Indonesia. Saya masih melihat pesimisme di situ ya. Kalau kita bicara perubahan sosial,
Kalau bicara tentang manfaat, saya kira semua orang bermanfaat. Orang yang ambil duri di tengah jalan juga bermanfaat. Ya, kalau kita hanya bicara sebaik-baik kalian yang paling banyak manfaatnya, iya. Tapi ingat, kapitalisme oligarki akan membuat kita bermanfaat, tetapi kita kehilangan nilai hakikinya. Saya kira itu ya, kita hanya dieksploitasi bagaimana Islam bermanfaat sebaik-baik kalian yang faunas yang paling bermanfaat. Logikanya adalah pragmatisme utilitarianisme, bukan logika ideologi. Kalau kita bilang itu, Iran pasti kita lihat tidak punya banyak manfaat besar untuk Indonesia, tetapi nilai hakiki peradabannya luar biasa. Mungkin transaksi ekonomi tidak seberapa besar sehingga ketika Presiden Iran datang ke sini tidak punya antusiasme besar karena ya mungkin dianggap tidak bawa duit. Tapi nilai paradigma dan nilai ideologinya itu yang besar. Nah, bisa nggak kita kontekstuasi ke Indonesia? Menurut saya untuk konteks kita ke Indonesia kita perlu mengembangkan basis tasawuf dan filsafat dengan pendekatan muladzaah. Saya sangat yakin secara teoritis dan juga tentu secara praktis bagaimana yang saya jalani tidak mungkin bertentangan dengan syariat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Sofwan. Saya rasa pertemuan kita pada sesi yang ketiga ini benar menjadi semacam jahitan yang kuat ya dari sesi sebelumnya, sebab pada sesi ketiga ini kita diantar pada paradigma cara pandang yang kokoh tentang suatu kritik terhadap prinsip-prinsip yang sudah hidup di tengah-tengah kita. Sayang sekali waktu kita sangat-sangat singkat. Dan mungkin apa yang disampaikan terakhir oleh Ustaz Sofwan sudah sekaligus menjadi closing statement dari beliau, dan pada sesi ini kita bisa mengakhiri. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya Ustaz Sofwan akan berkenan kembali untuk bergabung dengan kita dalam topik yang lain yang juga punya relevansi dengan pemikiran fundamental di dalam keagamaan atau dalam Islam. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini menjadi landasan lain, landasan yang lebih baru untuk memasuki sesi yang terakhir ya nanti malam bersama Ustadz Abbasi. Saya ingatkan bahwa sesi ini akan berakhir pada nanti malam bersama Ustadz Abbasi. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustadz Sofwan yang sudah berkenan bergabung dengan kajian ini pada pagi hari ini, dan semua kawan-kawan yang mengikuti kajian ini pada saluran yang tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam.